Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal-soal yang berkaitan dengan tegangan dan arus bolak-balik atau alternating current. Nah, soal yang pertama, perhatikan diagram fasor di bawah ini. Jika frekuensi sudut rangkaian bolak-balik 500 radian per sekon, maka dalam soal ini disajikan diagram fasor seperti ini ya. Kalau kita lihat, kita baca, tegangan di sini mendalui arus dengan perbedaan fase 90 derajat. Ya, jadi ini arusnya, itu V-nya. Jadi fasor itu memutar melawan putaran jarum jam. Berarti kalau begitu fasornya V ini mendahului fasor I dengan perbedaan fase 90 derajat. Dan ini merupakan ciri-ciri rangkaian L murni. Ya, rangkaian L murni itu artinya dalam rangkaian itu hanya mengandung induktor. Jadi kalau saya gambarkan seperti ini ya. Misalnya dihubungkan dengan tegangan ACV, arus total yang mengalir atau arus rangkaian yang mengalir adalah I, otomatis ini akan mengalir di induktor yang dipasang dalam rangkaian ini. Nah, kecepatan sudut rangkaian sudah diketahui yaitu 500 radian per sekon. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kalau kita mau mencari tegangan di sini ya I dikalikan impedansi, secara umum seperti itu kan. Tapi impedansinya di sini cuma ada XL, yaitu reaktansi induktif. Kita tahu bahwa kalau induktor dipasang pada tegangan AC akan bersifat sebagai penghambat. Nah, sifat penghambatnya itu adalah reaktansi induktif ya. Simbolnya adalah XL. Jadi kalau begitu impedansinya ini bisa diganti XL. Nah, terus kemudian V kita uraikan sama dengan I kali XL. XL-nya itu omega dikalikan L. Nah, itu rumusnya ya. Nah, kalau saya masukkan bilangannya V-nya 10, arusnya 0,2, omeganya 500 kali L, maka L-nya akan ketemu 0,1 Henry. Jadi kalau begitu dalam rangkaian ini induktansi diri dari induktor adalah 0,1 Henry. Jadi hanya ada induktor dalam rangkaian ini. Oleh sebab itu jawaban yang tepat adalah C. Berikut nomor 2, pada rangkaian seri tegangan bolak-balik, jika I arus rangkaian, V tegangan sumber, dan T waktu, maka grafik di bawah ini menggambarkan apa? Coba perhatikan di sini ya, kita jawab. Dari grafik ini kita tahu bahwa yang namanya arus dengan tegangan ini sifatnya adalah sefase. Perhatikan di sini ya, tegangan itu grafik yang hitam, sedangkan arus grafik yang merah. Kalau kita lihat di sini, arus dengan tegangan itu bersifat sefase. V dan I sefase itu maksudnya adalah V dan I minimum dan maksimum secara bersamaan. Lihatlah di sini, pada T0 arusnya itu 0, tegangannya juga ikut 0 kan. Nah, kemudian seperempat periode ini arusnya kan maksimum, tegangannya juga ikut maksimum. Jadi minimum dan maksimum bersamaan. Itu yang dimaksud sebagai sefase. Nah, kalau V dan I itu sefase, hanya ada dua kemungkinan rangkaiannya. Kemungkinan rangkaian itu adalah R murni, hanya mengandung R, atau mungkin juga rangkaian sedang resonansi. Jadi kalau resonansi, itu juga bersifat resistif ya. Artinya bahwa impedansi rangkaian itu sama dengan hambatan yang terpasang pada rangkaian. Nah, jadi kalau begitu, jawaban yang tepat di sini adalah D. Nomor 3, rangkaian arus bolak-balik di bawah ini, nilai kapasitansi kapasitor, induktansi diri induktor, dan frekuensi arus bolak-balik berturut-turut 1 milifarad, 1 milihenry, dan 50 Hz. Dua lampu pijar A dan B identik. Pernyataan yang benar adalah yang mana? Kita jawab ya. Coba perhatikan, di sini dua lampu ini identik, A dan B. Jadi kalau lampunya ini identik, itu artinya bahwa hambatan lampu A sama dengan hambatan lampu B. Sama persis ya hambatannya. Nah, terus kemudian L, kalau dipasang pada tegangan AC, dilewati arus AC, maka dia akan bertindak sebagai penghambat, atau bersifat sebagai penghambat. Sifat penghambatnya namanya reaktansi induktif, simbolnya XL. Sedangkan C juga punya sifat penghambat, kapasitor punya sifat penghambat. Sifat penghambatnya namanya reaktansi kapasitif, XC simbolnya. Nah, kalau kita gambar dalam diagram fasor, XL itu ke Y positif, XC ke Y negatif, sedangkan R itu adalah ke X positif seperti ini. R dengan XL, ini fasor, beda fasenya adalah 90 derajat, sedangkan R dengan XC beda fasenya 90 derajat gitu ya.
Jadi perhatikan kalau kita mencari impedansi pada cabang 1 berarti ini ya, yang memuat R sama XC. Kita tahu bahwa R dengan XC itu adalah tegak lurus, sehingga secara vektor atau secara fasor resultannya adalah seperti ini ya. Jadi resultan dari R dengan XC itu adalah akar R kuadrat plus XC kuadrat. Itulah impedansi pada cabang 1. Nah, impedansi pada cabang 2 bagaimana? Nah, R dengan XL itu juga tegak lurus. Jadi kalau begitu impedansinya adalah akar R kuadrat plus XL kuadrat. Nah, kalau kita hitung XC itu rumusnya 1/omega C, yaitu 1/2πfC, karena omega itu 2πf ya. Jadi kita masukkan bilangannya F-nya 50, diketahui dalam soal ya, ini frekuensinya 50. Terus kemudian C-nya adalah 1 milifarad, itu sama aja dengan 10 pangkat min 3 farad. Jadi kalau begitu, ini 100 kali 10 pangkat min 3 kan 10 ke atas ya ini ya. Jadi 10 pangkat min 1 naik ke atas 10 per pi ohm. Nah, sedangkan XL-nya omega kali L 2πf kali L 2pi kali F-nya 50, L-nya 10 pangkat min 3 karena di sini 1 milihenry ya. Dijadikan Henry kalikan 10 pangkat min 3. Jadi ini 100 kali 10 pangkat min 3 itu berarti 10 pangkat min 1. Jadi sama aja dengan pi per 10 ohm. Nah, oke, sekarang kita lihat dalam perhitungan ini ternyata XC lebih besar dari XL. Kalau XC lebih besar dari XL, ya, XC lebih besar dari XL, ya sudah pasti bahwa Z1 itu lebih besar dari Z2 kan? Ya kan, kita masukkan ke sini. XL itu lebih kecil daripada XC, ya tentu saja Z2 itu akan lebih kecil pula terhadap Z1. Nah, kalau mencari I1 ya tegangan rangkaian berapa di sini V dalam hal ini 220 volt ya dibagi dengan Z1. Jadi impedansi pada cabang 1. Nah, kalau mencari I2 berarti V per Z2. Z2 impedansi pada cabang yang kedua. Nah, sekarang coba kita lihat V-nya kan tetap ya, nilainya sama yaitu 220 karena cabang 1 dengan cabang 2 ini adalah paralel. Paralel itu tegangannya sama ya. Oke, jadi kalau begitu perhatikan di sini karena di sini Z2 itu lebih kecil daripada Z1, tentu saja I2 itu akan lebih besar daripada I1. Ya, kalau kita lihat memang arus ini berbanding terbalik dengan impedansi. Jadi kalau impedansinya lebih kecil, arusnya pasti lebih besar. Jadi arus yang mengalir di cabang 2 ini lebih besar dari di cabang 1. Nah, karena lampu A ini dilalui arus yang lebih besar, ya tentu saja lampu A akan menyala lebih terang daripada lampu B gitu ya. Jadi kalau A ini dijawab lampu B lebih terang daripada lampu A ya salah. Nah, B itu lampu A lebih terang daripada lampu B. Nah, itu yang benar. Karena daya yang diserap lampu A itu akan menjadi lebih tinggi. Daya itu kan I kuadrat kali R ya. Jadi kalau I-nya lebih tinggi, otomatis daya yang diserap lebih tinggi, sehingga lampu akan menyala lebih terang gitu kan ya. Jadi kalau begitu, lampu A menyala lebih terang daripada B. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat adalah B.